Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Hendriani Ani dari kelas IF 405 untuk mata kuliah Komunikasi Data. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari rangkuman ya, dari sesi 7 sampai 14. Yang pertama, Data Link Control atau DLC. Kontrol aliran flow atau bisa disebut flow control dan waktu transmisi. Yang pertama adalah tujuan kontrol aliran, menjamin bahwa pengiriman entitas data tidak mengganggu penerima atau biasa disebut receiver, serta mencegah terjadinya kepenuhan buffer. Yang berikutnya ada waktu transmisi, waktu yang diperlukan untuk mengeluarkan seluruh bit ke dalam media transmisi. Dan yang terakhir ada waktu propagasi, waktu yang dibutuhkan oleh sebuah bit untuk menyelesaikan perjalanan dari pengirim hingga ke jalur tujuan. Yang berikutnya, protokol stop and wait. Sumber mengirimkan satu frame dan menunggu adanya sinyal ACK atau Unknown Achievement dari tujuan sebelum mengirimkan frame berikutnya. Kelebihannya, kesederhanaan implementasi, dan kekurangannya adalah tidak efisien jika waktu propagasi jauh lebih besar daripada waktu transmisi. Dan yang berikutnya, pengirim harus menunggu ACK sebelum frame berikutnya dapat dikirim. Yang berikutnya ada sliding windows flow control. Tujuannya digunakan untuk mengatasi ketidakefisienan stop and wait. Yang berikutnya adalah kapasitas buffer. Penerima memiliki kapasitas buffer sebesar W, sehingga pemancar dapat mengirimkan hingga W frame tanpa harus menunggu ACK instan. Yang berikutnya adalah frame transit. Nah, sejumlah frame dapat berada dalam kondisi transit secara bersamaan. Dan yang terakhir adalah penomoran frame. Penomoran frame dilakukan menggunakan modul 2K berdasarkan ukuran field key. Yang berikutnya, pendeteksian error dan ARK. Teknik pendeteksian parity bit, pemeriksaan ganjil genap, dan cyclic redundancy check digunakan untuk mendeteksi kesalahan dalam transmisi data. Yang kedua, stop and wait ARK, pengiriman ulang otomatis berbasis timeout atau ACK atau NAK negatif. Lalu yang ketiga ada go back and ARK. Jika terjadi error pada frame I, penerima menolak frame tersebut beserta seluruh frame berikutnya, dan pemancar harus mengirim ulang kembali dari frame I. Berikutnya ada selective reject atau selective retransmission. Selective reject atau selective retransmission. Retransmission selektif hanya frame yang ditolak atau rusak saja yang dikirim ulang, bukan seluruh rangkaian frame setelahnya. Lalu yang berikutnya adalah penyimpanan buffer. Frame yang benar disimpan dalam buffer penerima sambil menunggu frame yang hilang lalu dikirim ulang. Dan yang berikutnya ada trade-off. Meminimalkan transmisi namun membutuhkan manajemen buffer yang lebih kompleks di sisi penerima.
Yang berikutnya ada High Level Data Link Control, HDLC, standar dan jenis stasiun. Standar protokol lapisan tautan data ISO, contohnya seperti ini ya, mendefinisikan 3 jenis stasiun. Yang pertama ada primary, pengendali utama, yang kedua ada secondary, merespon primary, dan yang ketiga combine, gabungan dari keduanya. Dan berikutnya adalah ada mode transfer, NRM, normal response mode. Yang berikutnya ABM, asynchronous balance mode. Yang berikutnya ada ARM, asynchronous response mode. Struktur frame HDLC frame fields, ada flag dan keterangannya adalah batas frame, address, alamat stasiun, control, tipe frame dan nomor urut, information, data payload, FCS, CRC. Ini contoh gambarannya seperti ini. Struktur frame HDLC. Lalu yang berikutnya ada multiplexing, teknik penggabungan beberapa sinyal melalui satu jalur transmisi fisik, efisiensi bandwidth dalam komunikasi data modern. Lalu yang berikutnya ada konsep dasar multiplexing, prinsip multiplexing, teknik penggabungan beberapa sinyal input melalui satu jalur transmisi fisik. Contohnya seperti link and channels. Seperti links and channels. Ada input signal, beberapa sinyal masuk, dan and output channels, beberapa saluran keluar. Lalu yang berikutnya ada multiplexing sederhana, ada MUX, gabungan ke satu link, ada demutes, pemisahan kembali sinyal, satu jalur transmisi, links fisik tunggal. Yang berikutnya ada frekuensi diffusion multiplexing atau FDM. Cara kerja FDM yang pertama digunakan ketika bandwidth media melampaui kebutuhan bandwidth sinyal individual. Lalu yang berikutnya setiap sinyal dimodulasi ke frekuensi carrier yang berbeda. Dan yang ketiga, menyertakan pita pengaman guna mencegah interferensi atau tumbang tindih sinyal. Lalu contohnya seperti siaran radio broadcast, grup atau 12 voice channel, dan supergroup, gabungan beberapa grup. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.